Oke, tentang magnet. Magnet terdiri dari dua kutub. Selalu terdiri dari dua kutub, yaitu kutub utara N, ini merah, north, dan selatan, south. Magnet kekuatan magnet digambarkan berupa garis gaya magnet. Jadi digambarkan berupa garis gaya magnet. Garis-garis yang melingkupi magnet yang arahnya keluar dari kutub utara masuk kutub selatan. Kamu lihat di sini. Nah, ini keluar dari kutub utara masuk kutub selatan. Seperti tanda panah di sini. Semakin besar kuat medan magnet, maka jumlah garis gaya juga semakin banyak. Dan sebaliknya, semakin kecil kuat magnetnya, maka jumlah garis gayanya juga semakin sedikit. Jadi ini garis gaya ini menggambarkan medan magnet. Digambarkan berupa garis-garis gaya magnet. Ini garis-garis gaya magnet yang arahnya keluar dari kutub utara masuk kutub selatan. Jadi ini kalau dibuat melingkar ya, ini lingkaran begini, keluar masuk kutub selatan menuju kutub utara, selatan, begitu seterusnya. Dan juga yang ini dan seterusnya. Berikutnya kita masuk ke induksi. Ini ada kumparan. Jadi prinsip dasar dari generator atau dinamo yang kecil untuk menghasilkan listrik itu menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Jadi caranya mengeluar masuk menggerakkan magnet ke dalam kumparan atau sebaliknya kumparannya yang digerakkan. Nah, di sini kumparannya digerakkan maju mundur ya. Ini yang bisa digerakkan hanya magnetnya. Oke, kalau kamu lihat jarum galvanometer atau voltmeter untuk mengukur tegangan listrik yang dihasilkan. Ini kutub utara masuk duluan, maka jarum galvanometer bergerak kemana? Perhatikan, ke kiri. Jadi kita masukkan kiri. Ketika dijauhkan atau ditarik keluar, jarum galvanometer bergerak kemana? Perhatikan, ke kanan. Masuk ke kiri, keluar ke kanan. Jika dibalik kutubnya, maka akan terjadi sebaliknya. Ini kutub selatan yang masuk duluan ke dalam kumparan. Maka gerakan jarum galvanometer atau voltmeter kebalikannya tadi, berarti ke kanan dulu. Perhatikan, kanan, ketika ditarik ke kiri, masuk kanan, ditarik ke kiri, masuk kanan, tarik ke kiri, begitu seterusnya. Kalau dibalik tadi, ke kiri dulu, kanan, kiri, kanan, begitu seterusnya. Maka lampunya akan menyala. Nah, prinsip induksi elektromagnet adalah perubahan jumlah garis gaya magnet yang menginduksi kumparan.
Jadi perubahan jumlah garis gaya magnet yang menginduksi kumparan. Perubahan makin banyak maupun makin sedikit, pokoknya ada perubahan. Jika tidak ada perubahan jumlah garis gaya, seperti yang kamu lihat di sini, magnetnya diam di dalam kumparan. Maka di sini ketika diam itu tidak ada perubahan jumlah garis gaya magnet. Jumlah garis gaya yang mempengaruhi atau menginduksi kumparan di sini tetap. Maka di sini tidak ada, pada jarumnya tidak bergerak, artinya tidak ada induksi. Kalau tidak ada induksi berarti tidak ada arus induksi atau tidak ada tegangan induksi. Kalau ini digerakkan berarti ada perubahan, digerakkan menjauhi berarti makin sedikit. Nah, digerakkan mendekati atau masuk berarti jumlah garis gayanya makin banyak. Kalau ditarik keluar berarti makin sedikit jumlah garis gayanya. Kalau dimasukkan, digerakkan mendekati berarti makin banyak. Itu yang menghasilkan arus induksi atau tegangan induksi. Jadi saya ulangi, jumlah garis gaya magnet yang masuk dalam kumparan itu akan menginduksi kumparan. Induksi kumparan ini akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik yang dihasilkan namanya arus induksi. Dan tegangan yang dihasilkan atau beda potensial yang dihasilkan dinamakan tegangan induksi. Jadi itu prinsip dari induksi elektromagnetik yang merupakan dasar dari pembuatan dinamo ataupun generator. Jadi semua generator prinsipnya seperti ini. Sumber untuk menggerakkan magnet atau untuk menggerakkan kumparan bisa bermacam-macam. Ada yang dari air terjun atau dari air sungai, bendungan, bisa dari angin, bisa dari panas bumi, bisa dari tenaga nuklir, bisa dari ombak, atau bisa juga dari arus laut. Ya, semuanya itu menggerakkan turbin atau baling-baling. Baling-baling dihubungkan ke generator. Ukuran generator itu bermacam-macam. Untuk pembangkit listrik yang besar, biasanya ukurannya juga bisa sebesar satu ruang kelas. Itu satu generator dengan kumparan yang banyak sekali. Kuat medan magnetnya juga besar. Jadi itu prinsip induksi elektromagnetik. Penerapannya pada dinamo. Dinamo itu generator yang kecil. Kalau besar namanya generator. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kamu mengenal genset. Genset itu sebetulnya adalah gennya itu genset. Gennya itu adalah generator set. Jadi satu set generator yang terdiri dari diesel atau motor yang menggerakkan generator. Jadi di situ menggunakan bahan bakar, bisa bensin, bisa solar. Jadi penggerak dari generator itu menggunakan motor dari bensin maupun solar. Maka dinamakan
genset, jadi satu set. Ini portable, bisa dipindah-pindah. Sementara kalau pembangkit listrik itu sumber geraknya tadi bisa macam-macam, tadi ada angin, ada air terjun, air waduk, jadi air yang mengalir ya, ataupun uap ya dari panas bumi itu menghasilkan uap. Demikian juga nuklir itu juga yang dipakai uapnya. Jadi reaksi nuklir itu menghasilkan panas, kemudian diberi pendingin air. Airnya kan nanti akan mendidih, menguap. Wah, uapnya itu yang dipakai untuk menggerakkan turbin. Itu pembangkit listrik tenaga nuklir, Bu. Jadi bukan reaksi nuklirnya yang dipakai, tapi efek dari reaksi nuklir yang menghasilkan panas. Panas itu akan menguapkan air, karena ada air nanti di pembangkit itu, sehingga uapnya itu akan menggerakkan turbin atau baling-baling yang terhubung ke generator. Porosnya terhubung ke generator, sehingga generatornya akan berputar terus-menerus tanpa henti, maka akan dihasilkan listrik terus-menerus tanpa henti. Jadi gerak kumparan atau gerak magnet itu terjadi terus-menerus. Kalau berhenti berarti listriknya mati. Seperti kamu lihat di sini, jika ini digerakkan terus-menerus, maka akan terjadi arus listrik bolak-balik, karena ke kanan dan ke kiri. Jadi arus listriknya bolak-balik, bukan arus listrik searah. Kalau arus listrik searah itu dihasilkan oleh seperti baterai, aki, elemen volta, itu listrik searah. Kalau motor atau kalau dinamo atau generator itu menghasilkan listrik bolak-balik. Apakah bisa searah? Bisa. Jadi pada kumparannya itu ujung-ujungnya diberi cincin, namanya cincin belah. Kamu bisa lihat pada teorinya di topik 1 di sini. Kamu lihat di sini nanti akan ada cincin belah yang dipakai untuk menghasilkan listrik searah. Ada juga yang menghasilkan listrik bolak-balik. Oke, saya kira itu penjelasan dari induksi elektromagnetik.